warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Bulan Bung Karno tahun 2024, serta seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dan saudara-saudara sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul Peran Aktif Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi yang Berdaulat Menuju Pilkada Damai 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini ditandakan dengan diselenggarakannya pemilu. Kita semua tahu bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat menentukan bagi masa depan. Pada tahun tersebut, kita akan menghadapi pilkada atau pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November nanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pilkada yang damai, demokrasi yang berdaulat. Definisi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pemuda dalam rentang usia 16 tahun sampai 30 tahun sebanyak 64,92 juta atau sebesar 24% di tahun 2021. Angka statistik ini menunjukkan jumlah populasinya lumayan besar. Dengan jumlah tersebut, pemuda memiliki posisi strategis dalam pilkada 2024, terutama dalam menciptakan atmosfer kontestasi yang demokratis. Dan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum KPU pada pilkada 2024 nanti, diperkirakan akan ada sekitar 40 juta pemilih berusia 17 tahun sampai 35 tahun atau sekitar 30% dari total pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa suara kita, suara generasi muda, akan sangat menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada, mulai dari kasus kampanye politik yang diselenggarakan di instansi pemerintahan yang sangat melenceng dengan Undang-Undang
nomor 7 tahun 2017. Kasus penyuapan dan politik uang, kasus pemalsuan suara dan kampanye hitam, hingga kasus pemberian suara. Lantas, apakah negara Indonesia masih pantas disebut sebagai negara demokrasi? Saudara-saudara sekalian, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Hal ini tentu saja akan mencederai prinsip demokrasi yang berdaulat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif untuk menghentikan praktik-praktik tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kita sebagai generasi muda harus memahami betul makna demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi bukan sekedar pesta rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebuah sistem yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang berdasarkan pada asas pemilu dan tidak tergoda oleh politik uang atau kampanye negatif. Kedua, kita harus aktif terlibat dalam proses pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai relawan atau pengawas. Dengan keterlibatan kita bisa memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Kita bisa menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang berdaulat. Ketiga, kita sebagai generasi muda harus terus mengedukasi diri kita dan lingkungan sekitar tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Kita harus menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat memecah belah persatuan. Dalam era digital ini, generasi muda memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Mari kita manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, seperti menyebarkan, berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang konstruktif tentang masa depan bangsa. Keempat, kita harus membangun kolaborasi dan solidaritas antar sesama pemuda generasi muda dari berbagai latar belakang. Harus bersatu padu dalam upaya menciptakan pilkada yang damai. Dengan bekerja sama, kita bisa melakukan lebih banyak hal, mulai dari kampanye damai, pelatihan bagi pemilih pemula, hingga pengawasan bersama pada hari pemungutan suara. Bung Karno pernah berkata, pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah airku, marilah kita bersama bergerak
bersama menyatukan langkah, bersatu padu dalam membangun demokrasi yang berdaulat melalui peran aktif generasi muda menuju Pilkada Damai 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari pidato yang saya bawakan tadi dapat saya simpulkan bahwa generasi muda adalah tonggak dari Pilkada 2024, di mana generasi muda memiliki peran aktif dalam menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kita mampu mengatasi kasus pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada ini. Saudara-saudara, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Bulan Bung Karno tahun 2024, serta seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dan saudara-saudara sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul Peran Aktif Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi yang Berdaulat menuju Pilkada 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini ditandakan dengan diselenggarakannya pemilu. Kita semua tahu bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi negeri ini. Pada tahun tersebut, kita akan menghadapi pilkada atau pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November nanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pilkada damai pilkada yang damai dalam demokrasi yang berdaulat. Definisi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pemuda dalam rentang usia 16 sampai 30 tahun sebanyak 64,92 juta atau sebesar 24% di tahun 2021. Angka statistik ini menunjukkan jumlah populasi lumayan besar. Dengan jumlah tersebut, pemuda memiliki posisi strategis dalam Pilkada 2024, terutama dalam menciptakan atmosfer kontestasi yang demokratis. Dan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum KPU, pada Pilkada 2024 nanti diperkirakan akan ada sekitar 40 juta pemilih berusia 17
sampai 35 tahun atau sekitar 35% dari total pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa suara kita, suara generasi muda, akan sangat menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran dalam menyelenggarakan pilkada. Mulai dari kasus kampanye politik yang diselenggarakan di instansi kepemerintahan yang sangat melenceng dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kasus penyuapan dan politik uang, kasus pemalsuan suara dan kampanye hitam, hingga kasus pembelian suara. Lantas, apakah negara kita, negara Indonesia, masih pantas disebut sebagai negara demokrasi? Saudara-saudara sekalian, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Hal ini tentu saja akan mencederai prinsip demokrasi yang berdaulat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif untuk menghentikan praktik-praktik tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kita sebagai generasi muda harus memahami betul makna demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi bukan sekedar pesta rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebuah sistem yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang berdasarkan pada asas pemilu, dan tidak tergoda oleh politik uang atau kampanye negatif. Kedua, kita harus aktif terlibat dalam proses pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai relawan atau pengawas. Dengan keterlibatan kita bisa memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Kita bisa menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang berdaulat. Ketiga, kita sebagai generasi muda harus terus mengedukasi diri kita dan lingkungan sekitar tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Kita harus menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat memecah belah persatuan. Dalam era digital ini, generasi muda memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Mari kita manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, seperti menyebarkan pesan damai, mengajak teman-teman untuk menggunakan hak pilihnya, dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi konstruktif tentang masa depan bangsa. Keempat, kita harus membangun kolaborasi dan solidaritas antar sesama pemuda generasi muda dari berbagai latar belakang. Harus bersatu padu dalam upaya menciptakan pilkada yang damai. Dengan bekerja sama, kita bisa melakukan lebih banyak hal, mulai dari kampanye damai, pelatihan
muda menuju Pilkada Damai 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari pidato yang saya bawakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa generasi muda adalah tonggak dari Pilkada 2024, di mana generasi muda memiliki peran aktif dalam menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kita mampu mengatasi kasus pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada ini. Saudara-saudara, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Diawali dari juara 3. Ya. Sudah diingat nomor undinya? Sudah. Ya. Dengan nilai 1206. Diperoleh oleh nomor undi 05 atas nama Ahmad Dedeki Rakan Naramandani. Dipersilakan menuju ke depan. Juara 2 dengan total nilai 1224 diperoleh oleh nomor undi 6 atas nama Kadek Indra Susumadin. Dan juara pertama dengan total nilai 1234 diperoleh oleh nomor undi ya dapat dinilai oleh kepala audiens nomor 04. Dan